Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulil Frenza, NPM 251010385, Prodi Ekonomi Syariah, kelas F, semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dengan tema pengertian konservasi, depresi, dan persediaan dan kaitannya antara kemiskinan, industrialisasi, dan depresi sumber daya alam. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu konservasi, depresi, dan persediaan. Konservasi. Pengertian konservasi, depresi, dan persediaan perlu ditegaskan karena akan mendasari analisis kita selanjutnya mengenai pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam. Depresi. Depresi berasal dari kata depletion yang berarti suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran yang biasanya demi memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Persediaan atau cadangan, selanjutnya reserve. Persediaan atau stok cadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang mudah kita ketahui dan terbukti secara bernilai ekonomis. Cadangan sumber daya akan meningkat bila terjadi penemuan baru, peningkatan cadangan yang telah terbukti, dan revisi. Cadangan sebagai akibat perkembangan informasi mengenai kondisi pasar dan teknologi baru. Selanjutnya, B. Pesimisme dan optimisme terhadap sumber daya alam. Mengenai sejauh mana sumber daya alam itu dapat melayani kebutuhan manusia, ada dua kelompok pemikir, yaitu A. Kelompok pesimis dan B. Kelompok optimis. Kelompok pesimis ini menyatakan bahwa sumber daya alam itu terbatas adanya, sehingga apabila terus-menerus diambil atau diolah, maka cadangannya makin lama akan semakin menipis dan sampai pada saatnya nanti akan habis. B. Kelompok optimis. Kelompok ini berpendapat bahwa sumber daya alam itu tersedia melimpah dan tidak akan pernah habis, lebih-lebih untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dalam hal ini, kelompok optimis menyatakan bahwa perkembangan teknologi tidak akan menguras sumber daya alam. Selanjutnya, yaitu C. Konservasi, investasi, dan standar minimum. Konservasi, investasi, dan depresi sebagaimana telah kita ketahui berkaitan dengan perubahan fisik dan distribusi waktu dari penggunaan sumber daya alam, sedangkan investasi dan disinvestasi tidak ada kaitannya dengan distribusi waktu dari penggunaan sumber daya alam. Tetapi, banyak ahli ekonomi menyetujui bahwa investasi dan disinvestasi berkaitan dengan perubahan nilai barang, modal seseorang, perusahaan ataupun masyarakat sebagai akibat dari perubahan dalam tingkat pendapatan maupun tingkat konsumsi. Standar minimum. Standar minimum yang aman bagi konservasi dapat dicapai dengan menghindari daerah kritis critical zone, yaitu kondisi fisik yang karena ulah manusia akan berakibat tidak ekonomis untuk menghentikan atau membalik tindakan depresi. Berikutnya, D. Hubungan antara penduduk, industri, dan sumber daya alam. Produksi barang dan jasa, serta kegiatan pengolahan sumber daya alam, proses kombinasi dengan masukan-masukan lain seperti kapital, tenaga kerja, skill, dan teknologi seperti telah diuraikan sumber daya alam merupakan salah satu masukan yang penting dalam kegiatan produksi. Apa saja baik di sektor industri, di sektor pertanian, maupun di sektor jasa. Semua kegiatan dalam tiga sektor itu memberikan hasil output berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang terakhir yaitu pengambilan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan pembangunan lingkungan. Pengambilan sumber daya alam. Banyak sumber daya alam yang diperlukan oleh masyarakat industri sudah hampir habis adanya, dalam arti bahwa tingkat penggunaan sekarang terlalu tinggi dalam kaitannya dengan jumlah cadangan sumber daya alam yang diketahui. Pencemaran lingkungan. Memburuknya kualitas lingkungan dan terkurasnya sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor industri. Sebagai misal, pengurasan sumber daya energi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kemudian, dengan semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi akan mempercepat pengurasan sumber daya tersebut. Pembangunan lingkungan. Salah satu alasannya adalah untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Maksudnya ialah pengembangan industri di suatu wilayah perlu memperhatikan lingkungan. Cara yang sering dilakukan dalam pengelolaan lingkungan ini ialah dengan menginternalisasikan eksternalitas negatif yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi. Setelah saya melakukan presentasi, yang dapat saya simpulkan yaitu konservasi adalah suatu tindakan untuk mencegah pengurusan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap tersedia. Depresi dapat diartikan sebagai perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa sekarang.
Sedangkan untuk generasi yang akan datang, konservasi menunjukkan perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa yang akan datang. Konservasi dan deplesi berkaitan dengan perubahan fisik dan distribusi waktu dari penggunaan sumber daya alam. Sedangkan investasi dan disinvestasi adalah kaitannya dengan distribusi waktu dari penggunaan sumber daya alam, hubungannya antara penduduk, industri, dan sumber daya alam. Semua kegiatan dalam 3 sektor itu memberikan hasil output berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.